Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat dulu karena kita udah ada di tahun baru Masehi, yaitu tahun 2022, dan sekarang ini bertepatan ketika saya bikin video ini tanggal 1 Januari, dan ini masih jam setengah 9. Tapi ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan dari video ini tentunya ya, karena video ini itu awalnya datang dari suatu keresahan, yang mana keresahan ini datangnya itu bermula ketika saya itu ditanya sama salah satu seorang teman saya, dan dia ini posisinya memang lagi mesantren di Jawa Timur, dan suatu malam itu dia nanya ke saya tentang gimana sih caranya ngebaur dengan orang-orang lain. Ketika melihat latar belakangnya, saya sendiri tahu latar belakang dia kayak gimana, karena memang dia itu orangnya sangat akademik. Kalau dibilang pinter ya bisalah dibilang pinter, cerdasnya mungkin di atas rata-rata. Bahkan ketika ada kegiatan bahsul masail maupun musyawarah yang ada di pondok, pastinya dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan begitu mudahnya, dan juga dengan menyertakan referensi yang tentunya dia hafal, bahkan sampai kaidah-kaidah fikihnya, terus usul fikihnya sesekali, bahkan nahwu sorofnya juga sudah bisa dibilang oke lah. Tapi sepinter-pinternya orang itu, dia masih nanya gimana caranya bisa ngebaur di suatu obrolan, gimana caranya dia bisa ngebaur di suatu forum obrolan, suatu forum tongkrongan. Dan itu kadang agak menjadi kendala buat orang-orang pinter, karena orang-orang pinter sendiri itu ketika mereka melihat kalau suatu forum itu nggak ada kajian ilmiahnya, atau mungkin nggak ada pembahasan tentang ilmunya, nggak ada pembahasan yang mungkin sama dia itu bisa diambil manfaatnya, dia mungkin akan berpikir apa sih manfaatnya kalau gua ngebaur dengan forum obrolan itu. Mungkin bukan dia aja yang merasakan kerisauan seperti itu, tapi saya juga yakin ada beberapa penonton dari beberapa subscriber ataupun yang nggak nge-subscribe channel saya, makanya itu segera subscribe channel saya, oke? Beberapa kerisauan ini mungkin bukan dialamin sama teman saya doang, tapi buat beberapa penonton juga pasti ngerasain, bahkan saya sendiri juga ngerasain gimana rasanya kita tuh nggak bisa ngebaur sama obrolan-obrolan itu. Ini ada salah satu kutipan yang kalau nggak salah itu saya baca atau saya dapetin dari Quora. Jadi di Quora itu tulisannya gini: manusia itu memang makhluk sosial, tapi manusia juga punya hak untuk memilih dengan siapa dia akan menjalin hubungan sosial. Kadang kita itu ngerasa kalau kita itu sebagai makhluk sosial mungkin kita harus bisa ngebaur sama orang-orang lain, ngebaur dengan berbagai macam forum obrolan lain, berbaur dengan berbagai macam kalangan. Tapi enggak gitu juga, kita sendiri juga bisa milih, kita juga bisa menentukan kita pengen terjun ke forum yang mana, kita pengen terjun atau menjalin hubungan dengan siapa, kita bisa milih hal-hal tersebut. Dan itu kondisional. Ketika mungkin hari ini saya itu pengen ngobrol tentang masalah kajian sains mungkin, dan saya akan mendatangi forum obrolan yang mungkin pembahasannya akan lebih banyak mengenai sains. Dengan siapa? Mungkin di malam hari ini atau di hari ini saya pengen ngobrol sama ibu saya, sama teteh saya, atau sama beberapa kerabat-kerabat atau teman-teman saya. Tapi bisa jadi besok saya nggak terlalu pengen ngobrol sama mereka, saya pengen menghabiskan waktu dengan teman-teman, dan itu wajar-wajar aja. Kita juga bisa milih dengan cara apa kita pengen bersosial. Pernah mungkin ada beberapa kejadian, dan ini memang saya bukan alami ya, tapi memang ada salah satu teman saya itu kalau di chat dia orangnya rame, tapi giliran langsung ketemu dia itu mungkin agak sedikit canggung juga, agak sedikit menjaga jarak juga, agak sedikit pendiam juga. Tapi pas di chat, di WA atau di grup WA di grup WA kelas, itu orangnya sangat asik luar biasa. Tapi ketika kita ketemu langsung, dia mungkin lebih banyak menutup diri dari halayak, dari forum obrolan itu. Tapi kita masih tetap berteman sampai sekarang.
Yang terakhir, disadari atau enggak, sebenarnya ketika kita masuk ke suatu forum obrolan, kita masuk ke suatu forum tongkrongan, itu kita secara tidak langsung itu sedang memilih apakah kita ini bisa ngambil manfaat dari nongkrong bareng forum obrolan tersebut, atau kita merasa dibutuhkan dari tongkrongan tersebut, atau mungkin kita bisa mendapatkan efek positif dari nongkrong tersebut. Jadi ya ketika kita sedang nongkrong itu kita lagi bikin pilihan tentang seberapa besar manfaat yang bakal bisa kita ambil dari nongkrong tersebut. Kalau makin tua kayaknya kita sendiri kayak udah makin males buat nongkrong, iya enggak sih? Makanya saya agak heran juga ngelihat anak-anak muda yang sebenarnya gue masih muda sih ya, tapi ngelihat tingkah lakunya kayak gimana ya, kayak bukan tongkrongan gue banget. Jadi memang ya kita sendiri bisa milih kita pengen nongkrong sama siapa. Jadi sekalipun memang kita nggak suka nongkrong orangnya, atau sekalipun tongkrongan itu nggak sefrekuensi sama kita bukan berarti bisa langsung menghindarinya, kita bukan berarti menghilangkan dirinya, tapi bisa jadi atau bisa juga dengan cara kita menghilangkan status ada kita di dalam tongkrongan tersebut. Entah itu kita main HP atau baca buku atau apalah, karena memang banyak banget cara-cara pelampiasan kayak gitu yang menurut kita karena tongkrongannya itu nggak asik, atau obrolannya itu nggak asik, atau kita sendiri juga nggak terlalu dibutuhkan di tongkrongan itu. Jadi ya itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan lupa tetap bergembira, jangan lupa tetap bahagia. Kayak gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.